Puji Tuhan, semua kita sukacita untuk KKR kita yang berkemenangan, amin. Mari para penyanyi dan para pemusik isilah tempat duduk saudara yang ada di depan. Saya undang saudara dengan kasih Tuhan, mari cepat-cepat maju ke depan. Mari katakan dulu pada kiri kanan, terima kasih untuk pelayananmu saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, saya juga mengucapkan terima kasih dan tentunya dari keluarga gembala semuanya buat pelayanan saudara di KKR kita GSG hari Selasa yang lalu. Sudah sangat menang, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus memberkati saudara, hal-hal yang saudara korbankan dan berikan yang dapat dilihat dan juga hal-hal yang saudara korbankan yang tidak diketahui orang. Ya hanya Tuhan Yesus yang tahu, kiranya Tuhan yang membalaskan berlipat kali ganda para saudara. Amin. Mari kita katakan haleluya Ibu Gembala. Haleluya Ibu Munte. Sehat kuat selalu. Haleluya Kakak Vicky. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sore hari ini kita masuk ke dalam seri seri yang baru, bukan lagi dalam seri kasih. Saya percaya kita sudah diberkati dari seri kasih, amin. Hari ini kita memasuki judul yang baru, tuliskanlah, menaklukkan raja-raja yang salah dalam kehidupan kita. Sambil saudara ikuti saya, saudara tuliskan, menaklukkan raja-raja yang salah dalam kehidupan saya. Sekali lagi, menaklukkan, mengalahkan raja-raja yang salah dalam kehidupan saya. Mari kita buka dari buku Yosua 12 ayat 9 sampai 24. Yosua 12 ayat 9 sampai 24, dapat Bapak Ibu Saudara? Semuanya membawa Alkitab, semuanya membuka Alkitab, semuanya menuliskan ayat-ayat firman dan perkataan firman atau poin firman yang memberkati saudara. Amin. Yosua 12 ayat 9 sampai 24, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Raja negeri Yeriko, 1, Raja negeri Ai. Semuanya membaca. 1, 2, 3 ya. Raja negeri Yeriko, 1, Raja negeri Ai. Di sebelah Betel 1, Raja negeri Yerusalem 1, Raja negeri Hebron 1, Raja negeri Yarmut 1, Raja negeri Lakis 1, Raja negeri Eglon 1, Raja negeri Gezer 1, Raja negeri Debir 1, Raja negeri Geder 1, Raja negeri Horma 1, Raja negeri Arad 1, Raja negeri Libna 1, Raja negeri Adulam 1, Raja negeri Makeda 1, Raja negeri Betel 1, Raja negeri Tapua 1, Raja negeri Hefer 1, Raja negeri Afek 1, Raja negeri Lasaron 1, Raja negeri Madon 1, Raja negeri Hazor 1, Raja negeri Simron Meron 1, Raja negeri Aksab 1, Raja negeri Tanah 1, Raja negeri Megiddo 1, Raja negeri Kedes 1, Raja negeri Yoneam di dekat Gunung Karmel 1, Raja negeri Dor di tanah Bukit Dor 1, Raja negeri Goyim di Galilea 1, Raja negeri Tirza 1. Jadi jumlah semua raja itu 31 orang. Nah, ini adalah ayat atau catatan tentang 31 raja yang harus diusir bangsa Israel dari tanah Kanaan untuk memperoleh harta pusaka yang telah Tuhan janjikan pada mereka. Jadi ada janji Tuhan, tetapi untuk memilikinya ada raja yang harus dikalahkan. Dengar baik-baik, ada janji Tuhan bagi hidup kita. Untuk satu hidup yang sungguh diberkati, sungguh berkemenangan. Tapi ada bagian-bagian atau kita sebut juga dengan ungkapan raja dalam hidup kita yang salah, yang harus kita kalahkan lebih dahulu. Amin. Saudara mengerti? Tiap-tiap raja yang salah ini mewakili bagian dalam hati kita atau dalam hidup kita di mana siaku kita yang masih berkuasa, bukan Tuhan Yesus. Jadi kita akan menyebut raja-raja ini sebagai benteng-benteng pertahanan yang harus dikalahkan. Raja yang salah dalam kehidupan ini sangat angkuh. Sama seperti raja pada zaman dahulu, kalau ada bagiannya, ada daerah kekuasaannya, dia tidak mau orang memasukinya. Demikian juga raja-raja dalam hati kita ini tidak mau
terikat, tidak mau dikalahkan. Tapi Roh Kudus lebih besar dari setiap kehendak daging. Siapa lebih besar? Kehendak daging, kehendak diri sendiri, raja diri sendiri, atau kuasa Roh Kudus? Atau kuasa firman? Kuasa Roh Kudus, kuasa firman. Tapi Tuhan tidak memaksa. Kita harus mau menundukkan diri. Kalau kita berkata tidak, kita yang jadi raja, sama seperti pantomim kita pada waktu KKR, tidak bisa. Harus Tuhan yang jadi raja. Kita yang menyerahkannya kepada Tuhan, kita menaklukkan diri kita kepada Tuhan. Tapi perlu saudara pahami, setiap raja akan melindungi wilayahnya dengan hati-hati. Dia akan menentang dengan keras apapun, siapapun yang berani merusakkan wilayahnya, walau hanya sejengkal. Sayangnya ke-31 raja, ya dalam tanda kutip ini, siaku ini, yang masih menguasai hati manusia, walau sudah selamat, walau katanya hamba Tuhan, ini adalah penyebab perpecahan di antara saudara-saudara seiman. Karena di mana ada keakuan, di situ tidak ada kesatuan. Kalau kita mau masuk ke dalam janji Tuhan, kalau kita mau menjadi gereja Tuhan yang bersatu, maka kita harus menumpas habis raja-raja yang salah dalam kehidupan kita ini. Jangan biarkan dia berkuasa. Kalau dibiarkan berkuasa, dia akan menghalangi kita ya, untuk memiliki kasih terhadap saudara seiman, kasih terhadap jiwa-jiwa, dan terutama kasih terhadap Tuhan. Dan perintah Tuhan dan firman Tuhan. Tatkala kita izinkan Tuhan, Roh Kudus, kuasa Tuhan menumpas raja yang bertahta dalam kehidupan kita, barulah kita dapat memiliki kasih yang tulus, kasih yang sejati, kasih yang tidak berpura-pura. 1 Petrus 1 ayat 22 berkata, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, semua berkata taat pada kebenaran, maka kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi. Jadi mulai hari ini kita memasuki seri tiap-tiap raja kita bahas. Untuk kita matikan, untuk kita tumpas, untuk kita taklukkan, untuk kita kalahkan. Raja yang pertama suka melakukan kehendak diri sendiri. Tuliskan, suka melakukan kehendak diri sendiri. Atau seseorang yang menentukan jalan perbuatannya sendiri. Mari katakan, saya taklukkan raja yang pertama dalam hidup saya. Suka melakukan kehendak diri sendiri. Saya kalahkan. Ayo kuat-kuat saudaraku. Saya kalahkan raja yang pertama dalam hidup saya. Suka melakukan kehendak diri sendiri. Amin. Saudaraku, ini salah satu problem kita yang terbesar, yakni kita mau menjadi tuan atas diri kita sendiri. Kita meletakkan diri kita di atas tahta dan bukan meletakkan Tuhan Yesus. Betul, Tuhan memberikan kepada kita kehendak bebas untuk membuat pilihan dan keputusan kita. Tetapi dalam kita melakukannya, seharusnya kita mencari apa kehendak Tuhan, lalu menyelaraskannya dengan kehendak Tuhan, atau submit, menyerahkannya kepada kehendak Tuhan. Sebaliknya daripada bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa kehendakmu? Kerap kali kita membuat apa yang kita mau, lalu memberitahukannya kepada Tuhan dan memaksa Tuhan memberkatinya. Sudah mengerti? Saya mau dialah jodoh saya. Buka hatinya terhadap saya Tuhan. Saya mau kerja di kota A. Buka jalan Tuhan. Saya mau masuk universitas itu. Berikan mujizat-Mu Tuhan. Sekarang Tuhan siapa? Saudara atau Yesus? Kelihatannya kalau dengan cara yang demikian bukan Yesus Tuhan. Saudara Tuhan, Yesus pesuruh. Jangan demikian. Di dalam hidup kita, kita ciptaan, Tuhan pencipta. Tanya kehendak Tuhan, apa maumu dalam hidup saya? Apa kehendakmu untuk masa depan saya? Kemana saya harus melangkah? Apa pekerjaan yang hendak saya lakukan seturut dengan kemauanmu?
Siapa jodoh saya? Kemana saya harus melangkah kalau saudara masih muda? Untuk studi saya, kemana Tuhan mau saya masuk? Tanya Tuhan, lalu patuhi kehendak Tuhan. Itu akan menghindarkan kita dari banyak kedukaan dan kekecewaan. Karena kerap kali walau kita memperoleh yang kita inginkan, tapi kalau hati kecil kita yang sudah dibaharui Roh Kudus tahu itu bukan kehendak Tuhan, bahkan bukan waktunya Tuhan, ketika kita memperoleh kehendak kita, saudara tidak akan merasa tenang. Saudara tetap tidak merasa puas dan tidak ada damai sejati karena saudara menyalahi wewenang Tuhan dalam hidup saudara. Saudara mengerti? Jadi kalau hari ini saudara merasa perlu merubah cara hidup saudara atau arah hidup saudara, karena Roh Kudus menyadarkan itu bukan kehendak Tuhan tapi kehendak hidup saudara, jangan pertahankan lebih lama lagi. Karena lebih lama saudara melangkah, lebih mereng saudara. Artinya lebih keluar saudara daripada jalur Tuhan, segeralah berbalik. Amin. Amin. Nah saudaraku, kita melahirkan jenis yang sama dengan kita. Karena apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Bila seorang pada masa mudanya suka melakukan kehendaknya sendiri, suatu hari kelak dia akan melahirkan anak-anak yang suka melakukan kehendaknya sendiri. Dan itu sudah sering kejadian. Ada cerita, tatkala seorang ayah melihat anak-anaknya semua sibuk melakukan kehendaknya sendiri, sedih dia. Lalu dia mulai menangis dalam doanya dan berkata, "Mengapa Tuhan semua anak-anakku, khususnya putraku yang sangat kukasihi, tidak mau dengar cakapku? Semua mengambil jalannya sendiri." Tuhan menjawabnya, "Nah, sekarang kau tahu bagaimana perasaanku mengenai dirimu. Kau pun selalu mengambil jalanmu sendiri. Kehendakmu saja kau teruskan." Saudaraku, paling baik tidak perlulah kita mengalami demikian baru bertobat. Tapi kalaupun kita sudah alami dan tidak bertobat, itu lebih menyedihkan lagi. Mari kita bertobat. Mari kita meneladani sifat Tuhan. Apakah ucapan Tuhan? Dalam situasi yang paling berat sekalipun dia mampu berkata, "Bukan kehendakku jadi, kehendakmu Bapa." Seseorang mampu berkata demikian dalam situasi yang paling berat, ketika dalam situasi yang mudah dia biasa demikian. Tidak ada orang tiba-tiba untuk keputusan penting dalam hidupnya berani mengorbankan dirinya dan berkata, "Oke, aku gak ikut kehendakku, aku gak pakai jalanku, aku patuh padamu Bapa, aku patuh padamu Ibu, aku patuh padamu Pak Pendeta, aku patuh padamu hai hamba Tuhan, pemimpinku, PKS atau apa saja." Kalau dalam hal kecil dia tidak biasa patuh, itu tidak mungkin. Mari biasakan untuk taat, untuk patuh. Memiliki hati bukan kita raja, Yesus raja. Bukan kehendakku, kehendak Tuhan yang jadi. Kalau dalam Yakobus 4, saya bacakan ayat 13 sampai 16, begini kata firman. "Jadi sekarang kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah." Saudaraku, hidup yang sebenarnya bukan hidup kita di dunia. Jangan pernah lupa itu. Hidup yang sebenarnya adalah hidup yang kekal. Amin saudaraku. Dan kita mempunyai Tuhan namanya Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan kita. Mari kita hidup bagi Dia. Alasan atau penyebab utama raja ini tidak ditaklukkan, kita suka melakukan kehendak sendiri adalah karena kita sombong. Dan Tuhan melawan orang yang sombong. Jangan mau menjadi lawan Tuhan saudaraku. Hari ini lakukan kehendak Tuhan. Hari ini bertobat sungguh-sungguh, patuh kepada Tuhan. Kalau saudara dengarkan firman Tuhan di TKP kemarin dan nanti dan juga besok, hidupkan dalam hati saudara. Saudara sudah bekerja keras membawa jiwa baru ke KKRGSG, punyai iman. Apakah itu keluarga saudara, famili saudara, anak les saudara, teman saudara, untuk membawa dia kembali beribadah besok, untuk membawa dia kembali kepada baptisan. Jangan biarkan ketakutan dan keseganan saudara kepada orang itu
menjadi lebih besar daripada kepatuhan saudara dan kepercayaan saudara kepada firman yang disampaikan oleh gembala. Patuh saudaraku. Amin. Saudara bisa bawa jiwa ke DDRK. Saudara bisa bawa jiwa ke baptisan. Lakukan kehendak Tuhan, lakukan juga kehendak hamba-hamba Tuhan. Patuh kepada hamba Tuhan. Berulang kali dalam beberapa minggu terakhir kita mengulangi disampaikan pada kita 2 Tawarikh 20 ayat 20. Percayalah kepada Tuhan dan nabi-nabinya, maka kamu akan selamat. Percaya dan patuh itu sejalan. Nabi-nabi Tuhan adalah hamba-hamba Tuhan. Pemimpin yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Perhatikan baik-baik. Banyak orang mau disebut hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Kalau ditanya di sini siapa hamba Tuhan, semua saudara angkat tangan, betul? Tapi saudara mau disebut hamba Tuhan, pelayan Tuhan hanya bila saudara melayani langsung kepada Tuhan. Tidak banyak mau melayani hamba Tuhan. Mengerti? Melayani manusianya, pemimpinnya. Alkitab jelas mengatakan, tidak mungkin bagi kamu berkata, aku mengasihi Allah yang tidak kamu lihat, apabila kamu tidak lebih dahulu mengasihi manusia yang bisa kamu lihat. Jadi bagi kita yang tidak mau melayani hamba Tuhan, hanya mau disebut sebagai hamba Tuhan bila melayani Tuhan secara langsung, misalnya menyanyi di depan, menari di depan, main musik di depan, kan melayani Tuhan langsung. Tidak ada manusia yang saudara layani pada waktu itu. Tapi kalau namanya mengangkat tas orang lain, itu melayani manusia. Mengambilkan air minum untuk orang lain, itu namanya melayani manusia. Dan untuk itu saudara membuang kehendak diri sendiri dan memenuhi kehendak orang. Sudah mengerti itu? Saudara kalau ada maunya bisa. Misalnya kalau mau dapat tanda tangan dosen, mampu itu cari tahu apa kehendak dosen. Atau bahkan dalam melayani jiwa, saudara punya kehendak tidur pulang ke rumah istirahat. Tapi jiwa itu masih buka hati, mencurahkan masalahnya, keluh kesahnya. Saudara duduk di situ dan mendengarkan dia, betul? Mampu saudara, tapi kepada hamba Tuhan justru tidak mampu, ada yang salah. Apa namanya? Raja kesombongan yang harus dimatikan. Kalau dalam berpacaran pun saudara mengerti. Saudara cari tahu apa kehendak pasangan saudara. Di mana dia suka pergi, ke restoran apa, makanan apa yang dia suka, baju jenis apa yang akan menarik minatnya, itu yang saudara pakai. Warna itu yang saudara kenakan. Ke situ dia saudara bawa, makanan itu yang saudara belikan. Tapi kepada pemimpin, kepada hamba Tuhan yang memberi makan rohani saudara, yang mempersembahkan hidupnya kepada saudara, tidak terlintas pada saudara sekalipun. Dan itu tidak akan sampai ke tahap itu kalau untuk patuh saja pun tidak. Jauhlah itu. Sama seperti dasar-dasar kalau berpacaran, saudara sekedar memberi hadiah, itu pun tidak saudara lakukan. Apalagi sampai kepada memberi hadiah yang diingininya, yang diimpikannya. Sudah mengerti? Mari kita semua bertobat. Kalau memang tangga dasar pun belum, kita mulai dari tangga yang paling dasar. Kita patuh dan kita mau melayani hamba Tuhan. Karena ini kata firman, bukalah Matius 10 ayat 40 sampai 42. Mari baca kuat-kuat. Matius 10 ayat 40 sampai 42. Izinkan Roh Kudus mengubah cara pikir kita untuk selaras dengan firman Tuhan ini. Matius 10 ayat 40 sampai 42. 1, 2, 3 ya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Perhatikan kemari baik-baik. Dalam firman ini Tuhan mengatakan, pelayanan kepada hamba Tuhan, kepada manusia, Tuhan samakan dengan pelayanan kepadanya.
Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Saya pikir tidak bisa lebih jelas daripada itu. Itu sebabnya kalau ada di antara saudara duduk di sini, sudah bertahun-tahun saudara di PWMC, English Service, atau guru sekolah minggu anak, multimedia, siapapun saudara, bagi saudara yang merasa tidak perlu saya menyalami hamba Tuhan, ya, dan sudah bertahun-tahun berlalu, sejak terakhir kali saudara menyalami hamba Tuhan, saya mau mendorong saudara untuk bertobat. Jangan lagi pakai alasan hamba Tuhan sibuk. Yang sibuk saudara atau dia? Kalau saudara mau memberkati, saudara akan temukan jalan memberkati. Bukan sekedar menyalam pun. Saudara berusaha untuk itu. Jangan sudah 5 tahun, 10 tahun, ataupun katakanlah kurang dari itu melayani, tidak pernah sekalipun berusaha melayani pemimpin kita. Saya mendapatkan pengalaman orang-orang yang justru paling sering mengganggu saya tengah malam adalah orang-orang yang paling tidak pernah peduli kapan saya ulang tahun. Mana yang paling sering minta doa, itulah yang paling cepat lupa akan kebaikan yang diberikan. Jangan jadi orang demikian. Itu orang yang suka melakukan kehendak diri sendiri. Dia mau, dia punya aja. Orang punya bukan urusan saya. Hari ini firman mengajari kita supaya kita cari tahu apa kehendak Tuhan. Dimulai dari perkara kecil, saudara cari tahu apa kehendak hamba-hamba Tuhan yang ditaruh Tuhan dalam hidup saudara. Jangan cuma tahu cari kehendak pacar saja. Ya, itu baik. Tapi tidak memadai untuk pertumbuhan rohani saudara. Itu hanya memadai untuk keinginan saudara juga. Kalau kelak saudara mau menikahinya. Nah saudaraku, kalau berarti kita mau bukan kita menjadi raja bagi diri kita, maka itu artinya kita menjadi pengikut. Betul saudara? Ada amin? Artinya kita patuh kepada orang lain yang bukan kita. Siapakah itu? Tuhan Yesus. Siapakah itu? Pemimpin yang ditaruh Tuhan. Hamba-hamba Tuhan. Jadi jangan bilang saya matikan raja pertama, tapi tetap tidak patuh. Itu ada yang tidak sinkron dengan pernyataan itu. Mari kita hari ini, ya, kita praktekkan sungguh-sungguh. Jangan hanya bangga berkata, saya hamba Tuhan, saya melayani, saya berkorban untuk pelayanan saya. Tapi sebenarnya hati kecil saudara pun sadar, enggaknya banyak saudara dibentuk. Gak pernah ada orang memarahi saudara bisa-bisa. Karena saudara pandai meletakkan diri saudara sedemikian rupa, sehingga tetap saudara menjadi raja. Tidak ada yang bisa membawahi saudara. Mengerti? Tapi saudara mengaku saudara hamba Tuhan, saudara berkorban. Sebenarnya saudara tidak melakukan kehendak siapapun, kehendak diri sendiri juga. Kenapa? Saudara memang suka tampil, maka saudara melayani dan berkorban sehingga bisa tampil. Saudara suka menyanyikah, menarikah, atau main musikkah? Memang saudara suka dan Tuhan memberikan saudara kemampuan untuk itu. Dan dalam hal itu puji Tuhan. Tapi kalau saudara mau bertumbuh lebih lagi, maka saudara perlu juga melakukan hal-hal yang menyangkut kerendahan hati dan kepatuhan. Tuh, sudah mengerti? Misalnya saudara seleb suka menari di depan, tapi kalau sudah disuruh, hari ini kau tidak usah menari dek, kau mengunjungi dulu baru menari. Mau? Kau tidak usah menari, kau ngajar SMA aja, karena hari ini guru SMA di wilayah itu tidak datang. Dari awal sampai akhir kau mengajari SMA, bukan sekedar datang ngajar satu lagu keluar, dari awal sampai akhir. Itu baru contoh yang sangat kecil untuk tidak melakukan kehendak diri sendiri. Kau biasa main musik di tempat besar, sekarang kau ke satelit tebing tinggi lagi, satelit Kisaran, satelit Tanjung Balai. Hari ini nggak nyanyi karena pelayan easy worship tidak ada di belakang buat easy worship. Biarkan yang lain menyanyi.
sana di belakang. Itu masih sangat kecil. Tapi kalau itu pun langsung muka ini butung, tahu butung? Saudara artikan sendirilah apa butung, mutung. Bukan luntung ya. Maksudnya busem, murung, melawan, tidak bahagia, tidak sukacita. Saya meragukan dalam keputusan penting dalam hidup saudara, saudara mau patuh kepada hamba Tuhan. Jangankan mau patuh, saya meragukan saudara mencari hamba Tuhan untuk nasihat. Saudara mengerti? Mari mulai dari perkara kecil. Biasakan untuk dengarkan apa kata hamba-hamba Tuhan. Mari buka 1 Samuel 15 ayat 22 sampai 23. Ayat ini akan mengajarkan kepada kita mendengarkan lebih baik daripada korban. Memperhatikan lebih baik daripada korban. Dengan kata lain, patuh lebih baik daripada ke depan melayani. Dalam tanda kutip, sekehendak hati kita, walau namanya melayani. 1 Samuel 15 ayat 22 sampai 23. Bacalah dengan suara yang kuat. 1, 2. Sudah betul-betul dapat semuanya? 1 Samuel 15 ayat 22 sampai 23. Siap? Suara yang kuat. 1, 2, 3 ya. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Saul memulai awal yang sangat baik, tapi karena kesombongannya dalam waktu yang singkat Tuhan menolak sebagai raja. Jangan saudara mulai sangat baik lalu diberkati, lalu secure lah jabatan pelayanan saudara. Kalaupun ada namanya jabatan, saya kira nggak ada. Tapi kalaupun pikiran saudara mengatakan demikian, sebagai penyanyi lead worship di Namorambe, di Belawan, Tanjung Morawa atau di manalah terserah saudara, di Hasanuddin, di Medan Kota, di Medan Timur, lalu mulai sombong seperti Saul. Saudara yang menentukan semua, tidak tahu saudara tunduk sama siapa. Mendengarkan lebih baik dari korban, memperhatikan lebih baik dari korban. Mungkin tidak semua di antara kita waktu sekolah dulu SD SMP juara 1. Ada di sini yang terus juara 1 atau antara 1, 2, 3. SD, SMP, SMA, dia 3 besar selalu. Coba angkat tangannya. Angkat tangan, tidak apa-apa. 1, 2, 3, 4. Bagus. 5 dari sekian ratus orang. Ya, mudah-mudahan siswanya tidak 3 orang ya. Saya percaya tidaklah. Amin saudara. Puji Tuhan untuk 5 orang ini. Tapi selebihnya kita, saudara lah yang tahu. Ya, kalau saudara berkata sikit lagi kak, 5 besar, puji Tuhan. 10 besar, puji Tuhan. Ada juga yang berkata 5 besar kak, dari belakang. Itu artinya dulu, perhatikan kemarin, saudara atau mungkin sekarang bagi beberapa orang yang masih bersekolah, dulu bagi saudara yang sudah lebih tua dari yang lebih muda, dulu berarti saudara bukan orang yang suka memperhatikan, bukan orang yang suka mendengarkan guru, saudara orang yang bandal, ya kan? Saudara orang yang malas, saudara yang ujiannya tidak tinggi nilainya, ya iyalah kalau tinggi masa nggak juara. Tapi itu dulu, tolong jangan dibawa terus melayani. Kalau dulu memang gak tahu mendengarkan, gak tahu memperhatikan, bandel, jahat, melawan, siaplah itu hidup yang lama. Tolong sekarang memperhatikan, mendengarkan, patuh, baik, tahu hormat sama pemimpin. Ya, bukan tiap kali hormat, bukan gitu ya. Tapi dari sikap saudara. Ya, dari ucapan saudara, dari perbuatan saudara. Kenapa? Saya sangat mengasihi saudara. Saya tidak mau saudara ada yang ditolak Tuhan. Begitu banyak saudara-saudara alami. Kenapa membuat akhir yang buruk? Kenapa membuat keputusan yang salah?
Seharusnya semakin usia saudara bertambah, semakin berhikmat saudara. Semakin dekat saudara dengan Tuhan, bukan semakin keras, bukan semakin sombong dan melakukan kehendak diri sendiri. Sangat menyedihkan tiap kali melihat orang yang demikian. Begitu banyak, begitu lama sudah melayani, lalu akhirnya jatuh ke dalam pendurhakaan, jatuh ke dalam kedegilan. Apa kata ayat tadi? Sama dengan dosa bertenung, sama dengan dosa penyembahan berhala. Itu perangkap jebakan-jebakan setan. Jangan mau saudaraku. Matikan raja yang pertama yang suka melakukan kehendak diri sendiri. Itu sombong saudaraku. Ada yang sombong lalu tidak punya apa-apa. Tidak ada tampang, tidak ada pendidikan, tidak ada keahlian, tidak ada uang, tapi sombong. Yang ada hanya gertakan aja. Pandai menggertak, pandai mengintimidasi, badannya paling besar, suaranya paling kuat. Tidak mau mematuhi siapapun. Ada yang sombong karena memiliki salah satu atau semua dari itu. Ya, punya tampang, punya uang, punya pendidikan. Saudara tahu, yang mana pun tidak baik. Mau karena berpunya, mau karena tidak punya, orang sombong dilawan Tuhan. Tuhan sudah panggil kita semua saudaraku untuk menjadi seperti Dia. Matius 11 ayat 29 berkata, belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Rendah hati. Apa kata Tuhan? Bukan kehendakku, kehendakmu jadi Bapa. Oh, saya mendorong saudara, bahkan saya menantang saudara. Kalau kesempatan seperti itu datang saudaraku, dalam satu hal mana saudara harus membuat pilihan, keputusan. Ikut kehendak saudara atau ikut apa kata Tuhan, apa kata Nabi Tuhan, apa kata pemimpin, apa kata hamba Tuhan. Kiranya saudara bisa menjawab seperti Tuhan Yesus. Bukan kehendakku, kehendakmu jadi Bapa. Mari kita teladani Tuhan Yesus. Para siapa yang berkata dia ada dalam Kristus, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau hari ini Roh Kudus menyadarkan saudara, bagus sudah melayani dan menggandakan talenta kemampuan yang Tuhan kasih, tapi karakter masih perlu dipoles. Dalam pelayanan saudara masih suka melakukan kehendak diri sendiri. Saudara tidak pernah berusaha melayani hamba Tuhan. Bahkan saudara tidak patuh dengan mutlak kepada hamba Tuhan. Saudara bertobat. Taklukkan raja yang suka melakukan kehendak diri sendiri. Belajar untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan apa yang diajarkan firman Tuhan oleh nabi-nabi Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Mari bangkit berdiri.